Tahun 1987, sebuah desa di pinggir alas Purwo masih sepi, tertutup kabut. Malam itu, lahir seorang anak laki-laki. Tapi ibunya meninggal setelah melahirkan. Anak itu bernama Darmo. Orang bilang ia lahir saat pintu dunia terbuka. Darmo dibesarkan oleh neneknya yang seorang dukun tua. Ia tumbuh tanpa tahu siapa ayahnya. Sejak kecil, ia sudah bisa melihat apa yang tak bisa dilihat orang lain. Hantu-hantu, bayangan hitam, sosok wanita tanpa kepala. Nenek Darmo sering memintanya membantu mengobati orang sakit, tapi Darmo kecil tahu, neneknya bukan hanya mengobati. Kadang malam-malam, ia lihat neneknya mengubur benda-benda aneh atau bicara sendiri di depan api unggun. Saat usia Darmo 15 tahun, ia sudah bisa membaca aksara Jawa kuno. Ia menemukan sebuah kitab di bawah ranjang neneknya. Kitab itu bicara tentang pesugihan, tentang tumbal, dan tentang peti yang tak boleh dibuka. Suatu malam, Darmo mimpi aneh ia berada di tengah hutan. Di depannya ada peti kayu tua, dan di sampingnya sosok tinggi berjubah hitam berdiri. "Namamu telah dipilih, darahmu sudah ditandai," katanya. Darmo terbangun dengan darah keluar dari hidungnya. Di lantai kamarnya, ada jejak kaki hitam berjalan dari jendela ke tempat tidurnya. Tak ada siapapun, hanya bau kemenyan dan tanah basah. Nenek Darmo marah besar saat tahu cucunya menemukan kitab itu. "Itu bukan buatmu," teriaknya. Tapi saat Darmo bilang ia mimpi peti dan sosok berjubah hitam, wajah neneknya langsung pucat. Mereka sudah datang lagi. Beberapa hari kemudian, nenek Darmo meninggal secara misterius. Mulutnya membiru, tangannya memegang erat segumpal tanah dan bunga Kamboja. Sejak saat itu, suara-suara mulai memenuhi kepala Darmo. Suara dari dunia lain. Darmo remaja mulai menarik diri. Saat malam-malam, ia sering terlihat berjalan sendirian ke pinggir hutan. Orang-orang desa mulai takut. Kambing mati, bayi menangis tak henti, dan langit selalu kelabu di atas rumah Darmo. Darmo akhirnya memutuskan masuk ke dalam alas Purwo. Ia merasa ada yang memanggil. Dia membawa kitab, keris kecil, dan sesajen. Ia berjalan sendirian ke tengah hutan, ke tempat di mana konon perjanjian tertua pernah dibuat. Darmo menyusuri hutan dengan langkah mantap, tapi semakin dalam ia berjalan, suara-suara alam mulai berubah. Jangkrik menghilang. Hening. Pohon-pohon tampak seperti bergerak, seperti mengamati. Darmo berhenti di sebuah pohon besar. Pohon beringin tua yang dipenuhi kain mori putih. Di bawahnya ada batu datar, dan di atas batu itu seekor ayam hitam tanpa kepala. Masih segar, baru saja dipotong. Tanpa rasa takut, Darmo duduk bersila. Ia menyalakan dupa, membaca mantra dari kitab. Udara menjadi berat. Daun-daun bergetar padahal tak ada angin. Lalu, kabut turun. Tebal, dingin. Suara gamelan terdengar sayup-sayup dari dalam kabut. Lalu suara tawa perempuan, tangisan bayi, dan kemudian keheningan. Sosok tinggi berjubah hitam muncul perlahan dari dalam kabut. "Kau memanggilku, anak manusia," ucap sosok itu. Suaranya berat dan menggema. Darmo menunduk,
tapi suaranya mantap. Aku ingin kekuatan. Aku ingin dihormati. Aku tak ingin miskin seperti nenekku. Sosok berjubah tersenyum. Semua bisa, tapi ada harga yang harus dibayar. Tumbal darah. Tidak hari ini, tapi nanti. Saat waktunya tiba. Siapkah kau? Darmo menjawab, apapun. Petir menyambar meski langit cerah. Tanah di bawah Darmo merekah. Dan dari retakan itu muncul sebuah peti. Peti kayu gelap dengan ukiran aksara Jawa kuno. Sosok itu berkata, ini adalah segel. Kau akan menjaganya. Jangan dibuka sampai waktunya. Darmo menyentuh peti itu. Seketika darah keluar dari telapak tangannya diserap oleh kayu peti. Mata Darmo berubah. Sejak saat itu, ia bukan lagi manusia biasa. Darmo keluar dari alas purwo saat fajar. Tapi wajahnya sudah berbeda. Tatapannya kosong. Orang-orang desa merasakannya. Aura gelap dari tubuhnya. Tapi yang aneh, sejak itu, segala usahanya lancar. Kaya mendadak. Darmo membuka praktek pengobatan. Ramai. Tapi tak semua pasien pulang hidup. Ada yang hilang. Ada yang ditemukan meninggal dengan wajah pucat dan mata terbuka lebar. Tapi tak ada yang berani bertanya. Mereka tahu, Pak Darmo bukan dukun biasa. 2 tahun setelah perjanjian, kehidupan Darmo tampak sempurna. Rumah besar, tanah luas, orang-orang datang mencium tangannya. Tapi di balik pintu kamarnya, setiap malam, suara-suara memanggil namanya. Darmo, waktunya mendekat. Tumbal, tumbal. Suara-suara itu muncul dari dalam peti yang ia sembunyikan di ruang bawah tanah rumahnya. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Tapi ia belum siap memberikan tumbal. Anaknya sendiri, Arga. Semenjak Arga lahir, ia sering demam di malam-malam tertentu. Setiap tanggal kelahiran Arga, rumah Darmo dipenuhi kupu-kupu hitam. Bahkan pernah, darah mengalir dari dinding kamar bayi itu. Tapi Darmo tetap menolak menyerahkan putranya. Semakin keras ia menolak, semakin banyak malapetaka terjadi. Tetangga sekitar mulai mengalami hal-hal aneh, ternak mati tanpa sebab, anak-anak kerasukan, dan desa sering tertutup kabut mendadak. Mereka bilang, desa itu telah dikutuk. Satu malam, istri Pak Darmo hilang. Ia terakhir terlihat masuk ke ruang bawah tanah. Saat ditemukan, hanya kain jarik dan pecahan kaca cermin yang tersisa. Pak Darmo bungkam. Tapi malam itu, ia menatap peti dan menangis. Ampun, jangan ambil mereka. Darmo mulai mencari jalan keluar. Ia pergi ke gunung-gunung menemui para empu dan sesepuh. Semua berkata sama. Perjanjian tak bisa dibatalkan, kecuali kau mengurung jiwa yang ditagih ke dalam peti dan menyegelnya dengan darahmu sendiri. Di tengah hutan alas purwo, Pak Darmo membawa peti itu kembali. Ia menggali lubang besar, menaburkan bunga staman, dan membaca mantra penutup. Tapi belum selesai. Sosok wanita berjubah putih muncul lagi, kali ini lebih dekat. Tak bisa lari, Darmo. Darah anakmu telah dicatat. Pak Darmo menggigil, tapi ia menghunus keris, menggambar segel terakhir dengan darahnya. Sosok itu menjerit, lalu lenyap untuk sementara. Peti itu
Ia tanam di tengah hutan. Di atasnya, ia letakkan batu besar dan daun kelapa kuning sebagai penutup. Sebelum pergi, ia menulis peta dan pesan untuk Arga jika suatu saat segel itu gagal. 1 minggu setelah itu, Darmo menghilang. Banyak yang bilang ia menjadi korban, tapi sebagian percaya ia hidup dalam dimensi lain, menjaga segel itu dari balik kabut. Dan begitulah awal dari malapetaka yang kini jatuh ke tangan Arga. Arga duduk lemas di depan peti. Sosok wanita putih sudah lenyap, tapi udara di sekelilingnya seperti menggigil. Dari dalam peti tersisa bau dupa gosong dan tanah basah. Di sisi peti, kerisnya jatuh berdarah. Ia mencoba menghubungi dunia luar lewat handphone. Tak ada sinyal. Kompasnya terus berputar. Dan anehnya, hutan tampak berubah. Jalur yang tadi ia lewati kini tak ada. Seakan ia berjalan dalam dunia yang berbeda. Langkahnya mulai goyah. Ia mendengar suara-suara kecil, anak-anak tertawa, tapi tak ada siapapun. Lalu, sebuah bayangan berkelebat di antara pepohonan. Rambut panjang, wajah menghitam, matanya bolong. Arga berlari. Saat malam jatuh, ia bersembunyi dalam rongga pohon besar. Namun saat ia menyalakan korek api, ia melihat ukiran-ukiran aneh di dalam pohon, seperti mantra, dan tangan manusia tergantung dari dalam batang kayu itu. Tiba-tiba, pohon itu bernafas. Bawa darahmu ke altar. Arga terlempar keluar. Di tanah, ia melihat bekas tapak kaki besar mengarah ke barat. Ia mengikuti, dan langkah itu membawanya ke bekas perkemahan. Ada foto tua, foto Pak Darmo. Di balik foto itu tertulis pesan dengan darah. Jangan percaya suara ibumu. Dia bukan lagi manusia. Arga terpaku. Ibu? Bukankah ibunya telah menghilang bertahun-tahun lalu? Suara perempuan tiba-tiba memanggil lembut. Arga, anakku, pulanglah. Ia berbalik. Sosok ibunya berdiri, tapi wajahnya bukan wajah manusia. Matanya serong, mulutnya lebar seperti sobekan kain. Ia berlari ke dalam goa kecil di balik semak. Di dalamnya, ukiran tua memenuhi dinding. Di tengah, altar batu. Dan di atas altar, kain kafan, keris, dan satu ikat rambut. Rambut ibunya. Arga menangis. Ia sadar ayahnya berusaha melindungi keluarga. Tapi segel itu tak cukup. Ia harus melanjutkan ritual penyegelan ulang. Tapi untuk itu, ia harus bertemu langsung dengan makhluk yang dulu membuat perjanjian, sosok berjubah hitam. Arga melangkah masuk ke dalam gerbang batu. Cahaya merah menyilaukan. Dunia berubah. Langit menjadi gelap pekat. Pohon-pohon tampak mati. Hutan yang ia kenal telah berganti wajah. Ia kini berada di wilayah antara dunia. Bayangan hitam menari di balik kabut.
Sosok-sosok tak berbentuk memanggil namanya. Arga, Arga, darahmu membawa kami kembali. Langkahnya berat, setiap tapakan seperti menginjak lumpur hidup. Ia tiba di sebuah pelataran dengan batu berbentuk bulat besar di tengahnya. Di atas batu itu ada sosok Pak Darmo, tapi tubuhnya sudah berubah. Kulitnya abu-abu, matanya hitam sepenuhnya. Arga, kau seharusnya tak datang. Ayah, aku bukan lagi ayahmu. Pak Darmo menjelaskan, tubuhnya memang hidup, tapi jiwanya telah terikat. Ia dijadikan penjaga gerbang oleh makhluk gaib yang dulu ia ajak perjanjian. Pak Darmo meminta Arga untuk lari, tapi terlambat. Langit bergemuruh. Dari balik batu besar muncul makhluk itu, sosok berjubah hitam. Tubuhnya tinggi menjulang, wajahnya kosong, suara gemanya memenuhi udara. Janji telah dilanggar, darah harus dibayar. Sosok itu memanggil hantu-hantu yang pernah disegel ayah Arga. Mereka mengepung. Di tengah kekacauan itu, keris Arga bersinar. Ia sadar hanya keris itu satu-satunya yang bisa memotong ikatan. Pak Darmo memberikan satu pilihan terakhir. Arga, bunuh aku dengan keris itu. Biarkan aku yang menjadi tumbal terakhir, agar kau bisa keluar. Arga menolak. Ia memeluk ayahnya. Kita keluar bersama. Langit mulai runtuh. Petir menyambar tanah. Sosok berjubah hitam mendekat. Arga, cepat. Dalam keputusasaan, Arga menancapkan keris ke tanah. Bukan ke ayahnya, tapi ke pusat altar di bawah mereka. Tanah bergetar. Cahaya putih meledak dari keris. Sosok berjubah hitam menjerit. Hantu-hantu meleleh dalam cahaya. Tapi tubuh Pak Darmo mulai hancur. Ayah, Pak Darmo tersenyum. Kali ini dengan wajahnya yang asli. Kau telah menepati takdirmu, jaga dunia ini. Lalu ia menghilang menjadi abu. Arga terbangun di tengah hutan. Pagi telah datang, peti tua telah tertutup kembali. Di tangannya, keris ayahnya, dan di hatinya, janji untuk tidak membiarkan kegelapan bangkit lagi. Namun di balik semua itu, masih ada yang belum selesai. Arga berjalan perlahan meninggalkan tempat itu. Kakinya gemetar, tubuhnya lelah, tapi jiwanya ringan. Ia pikir semuanya telah berakhir. Tapi ketika ia membuka peta tua peninggalan ayahnya, ada tinta merah yang baru muncul, seolah menuntunnya ke satu tempat lagi.
Peta itu menunjukkan sebuah lokasi tersembunyi di dalam alas Purwo bernama Sendang Durmo. Arga ingat cerita lama, tempat para dukun dahulu kala menimba ilmu dari roh leluhur. Hanya mereka yang terpilih yang bisa masuk. Arga mengikuti arah peta, meski rasa takut kembali menghantuinya. Hutan kembali sunyi di tengah semak belukar. Ia menemukan batu besar dengan ukiran keris dan matahari. Ia menempelkan keris ke ukiran itu dan tanah mulai membuka seperti pintu rahasia. Di dalam gua tersembunyi, ia menemukan ruangan tua dengan dinding dipenuhi tulisan kuno. Di tengah ruangan, sebuah kitab tua dan kendi berisi darah mengering. Dan suara, "Selamat datang, pewaris Darmo." Arga terdiam. Suara itu berasal dari bayangan yang muncul dari dinding. Sosok berjubah putih, wajah tertutup topeng emas. "Kau telah melewati ujian, tapi ini baru permulaan. Ayahmu menjaga gerbang, tapi yang mengikat gerbang adalah warisan ini." Sosok itu menawarkan pilihan. Jadi manusia biasa dan lupakan semuanya, atau warisi ilmu yang bisa menjaga keseimbangan dunia gaib dan nyata dengan konsekuensi. Arga tidak akan pernah bisa hidup normal lagi. Arga termenung. Ia ingat semua yang telah ia lihat wajah ayahnya. Wanita berjubah putih, bisikan, darah, pengorbanan. Lalu, ia membuka kitab itu. Saat ia membaca baris pertama, matanya bersinar merah untuk sesaat. Seketika ruangan berguncang. Sosok berjubah putih menunduk hormat. "Arga, kini kau penjaga baru gerbang timur. Dari keturunan Darmo, lahir penyeimbang terakhir." Suara gamelan terdengar kembali, tapi kali ini megah, agung, dan penuh misteri. Arga keluar dari gua. Wajahnya tak lagi seperti saat pertama masuk ke hutan. Tatapannya dalam. Tubuhnya membawa beban baru. Kini, ia tahu alas Purwo bukan hanya hutan, tapi gerbang. Dan ia adalah penjaganya. Dalam gelapnya hutan Jawa, masih ada rahasia yang belum terungkap. Arga mungkin telah selamat, tapi janji lama tak mudah dihapus. Dan saat malam berikutnya tiba, suara-suara lama kembali memanggil. Ini baru permulaan.